Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Kembali kita lanjutkan pembahasan daripada fisika atmosfer 1, yang mana kali ini kita akan membahas tentang dinamika atmosfer, dan ini merupakan bagian yang kedua, di mana pada bagian ini kita akan membahas tentang gradien tekanan dan medan angin serta angin termal. Bahan kuliah ini sebagian adalah diambil dari Universitas Heidelberg, dengan ada penambahan dan pengurangan di beberapa bagian ya. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Heidelberg yang mana slide-nya kita gunakan ya pada perkuliahan ini. Pada pertemuan yang sebelumnya, pada bagian yang pertama dari dinamika atmosfer, kita sudah melihat tentang gaya-gaya yang mempengaruhi pergerakan daripada atmosfer. Ya, gaya-gaya utama yaitu ada gradien tekanan, kemudian ada gravitasi, kemudian ada gesekan, dan ada Coriolis. Ya. Dan gaya-gaya ini dibentuk menjadi satu persamaan yang kita kenal dengan persamaan Navier-Stokes berdasarkan kepada hukum kedua termodinamika. Untuk kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang persamaan kontinuitas. Ya. Jadi persamaan kontinuitas merupakan salah satu persamaan yang sangat penting ya di dalam menggambarkan pergerakan daripada atmosfer. Kemudian setelah itu kita akan lihat tentang angin termal. Oke. Persamaan kontinuitas atau yang sering juga kita kenal dengan persamaan atau hukum kekekalan massa ya. Jadi sering kita mengenal persamaan kontinuitas ini dengan dengan kekekalan massa. Jadi persamaan kontinuitas kalau di fisika dasar ya, kita sering berhubungan dengan pipa ya. Jadi ada fluida yang melalui pipa dengan penampang lintang yang berbeda luasnya. Ada penampang lintang yang kecil dan ada penampang lintang yang besar. Ya. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering juga ya berhubungan dengan persamaan kontinuitas ini. Misalnya ketika kita mencuci mobil, misalnya menggunakan selang ya. Jadi kalau selangnya kita tutup, dengan selangnya kita buka saja, dengan misalnya selangnya sebagian kita buka ya dengan jari kita, kemudian dengan kita buka total dan kita buka sebagian, maka kita akan mendapati bahwa total air yang akan keluar itu akan sama, tetapi kecepatan alirannya itu akan berbeda. Ya, itu yang sering ya, ilustrasi-ilustrasi seperti itu yang disampaikan ketika kita membahas di fisika dasar. Pada intinya, persamaan kontinuitas ini bisa diturunkan dengan cara yang sederhana ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki kubus, katakan gitu ya, kita memiliki kubus. Ya, jadi kalau kita misalnya kita memiliki kubus ya, misalnya. Misalnya ya seperti ini. Jadi flux massa yang dari sini ya. Jadi perubahan massa ya, perubahan massa itu sama dengan selisih daripada flux massa yang masuk dengan flux massa yang
keluar. Ya, jadi misalnya do M, ya, do M per do T misalnya, do M per do T itu sama dengan selisih, ya, daripada selisih daripada massa yang masuk ke dalam kubus ini dengan massa yang keluar. Ya, jadi kalau flux massa itu sama dengan rho dikali dengan V, ya. Jadi untuk kasus seperti ini, kalau kita katakan ini adalah dx misalnya, ya, jadi misalnya dx ini adalah delta y, ya, misalnya. Ini mungkin delta z. Jadi do M per do T, ya, perubahan massa ini itu sama dengan flux massa dikali dengan luas penampang nih, ya, dikurang dengan flux massa di sini dikali dengan luas penampang di sini, ya. Jadi do M per do T itu sama dengan rho dikali do M per do T itu bisa kita tulis dalam bentuk integral seperti ini, di mana M itu kan sama dengan rho dikali dengan dV. Ya, jadi do per do T sama dengan, ya, do M per do T itu sama dengan do per do T integral rho dikali dengan dV. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk integral tertutup, ya, ini sama dengan integral tertutup permukaan, ya, J dikali dengan ds, ya, J dikali dengan ds. Jadi flux massa dikali dengan permukaan, ya, permukaan yang dia lalui, ya. Kemudian J tadi sama dengan rho dikali V, jadi rho dikali V dikali dengan ds. Oke. Oke, ya. Jadi do rho per do T, ya. Do rho per do T dikali dengan dV ini bisa kita tulis, ya, menjadi minus integral gradien dari rho dikali V dV, ya. Ini dari mana asalnya? Karena do M per do T tadi itu kan sama dengan flux yang di sini dikurangi dengan flux massa di sini dikali luas dikurangi dengan flux massa di sini dikali dengan luas. Kemudian M sendiri sama dengan rho dikali dengan volume, ya. Rho dikali dengan volume. Maka do M per do T kalau begitu sama dengan do rho per do T, ya, do rho per do T. Ya, do M sama dengan do rho per do T. Maka kalau dua persamaan itu kita substitusikan, maka kita akan mendapatkan bahwa do rho per do T itu sama dengan minus gradien rho dikali V, ya. Jadi ini kalau kita pindahkan ke kiri, maka kita mendapatkan do rho per do T ditambah gradien rho dikali V rho V, ya, dV sama dengan 0, ya. Dan persamaan ini yang ini itu sering, ya, kita sebut dengan persamaan kontinuitas, ya, persamaan kontinuitas. Dan ini adalah bentuk Lagrangian daripada persamaan kontinuitas. Jadi do rho per do T ditambah gradien rho V sama dengan 0. Ini bisa kita tulis dalam bentuk lain, ya, menggunakan identitas vektor, ya, identitas vektor, sehingga ini sama dengan ini, ya.
Oke, ini adalah bentuk Lagrangian daripada persamaan kontinuitas. Ya. Kemudian tentu juga kita bisa menulis persamaan ini dalam bentuk turunan total, ya, turunan total. Karena sebelumnya Anda kemungkinan sudah belajar tentang turunan total, maka persamaan ini juga bisa kita tulis dalam bentuk turunan total. Di mana turunan total itu D kapital rho per dot T, ya, D kapital rho per dot T, D kapital rho per D kapital T sama dengan rho per dot T ditambah U dikali nabla rho kan. Nah, jadi itu juga bisa kita gunakan ya untuk membuat bentuk lain daripada persamaan ini menggunakan turunan material atau turunan total. Oke, dari persamaan yang sebelumnya kita bisa melihat nih ada gradien, ya, ada gradien rho ya. Jadi untuk horizontal ya biasanya gradien ini sangat kecil ya, gradien. Jadi perbedaan densitas itu kan dalam arah horizontal itu kan kecil nilainya. Tapi yang besar nilainya itu adalah arah vertikal ya, pada arah vertikal. Kemudian ada kalanya ya, Doro per dot T ya. Jadi Doro per dot T nilainya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan ini. Nilainya jauh lebih kecil atau nilainya sama dengan 0. Ya. Kalau itu terjadi, ya, maka berarti tidak ada perubahan kerapatan daripada fluida. Ya. Jadi tidak ada perubahan kerapatan daripada fluida, maka Doro per dot T-nya sama dengan 0, sehingga ya, kita mengatakan tidak ada perubahan kerapatan daripada fluida, sehingga komponen ini ya juga akan menjadi 0 nilainya, ya, akan menjadi 0 nilainya. Maka ini kita sebut dia dengan fluida tak termampatkan. Jadi fluida yang tak termampatkan itu fluida yang tidak ada perubahan kerapatan ya. Jadi Doro per dot T-nya sama dengan 0 atau gradien rho-nya sama dengan 0. Oke. Nah, kalau itu terjadi, maka medan velocity-nya itu kita sebut bebas dari divergensi. Jadi divergensi daripada V itu sama dengan 0. Oke. Divergensi horizontal. Ya, divergensi horizontal atau konvergensi horizontal itu biasanya akan selalu ya berhubungan ya, akan selalu diikuti oleh pergerakan udara vertikal, baik itu pergerakannya turun ataupun pergerakannya naik. Ya. Jadi divergensi horizontal atau konvergensi horizontal itu akan sangat berhubungan. Jadi kalau misalnya ini dua buah titik misalnya ya, kemudian ada divergensi ke sini, maka akan selalu diikuti oleh pergerakan udara ke atas. Jadi di sini dia akan bergerak ke atas. Ya. Dan di sini dia akan bergerak ke sini, ke kiri ya. Kemudian turun lagi ke sini. Ya, jadi divergensi horizontal atau konvergensi horizontal itu akan selalu diikuti dengan pergerakan udara ke atas. Jadi ketika Doro per dot X-nya
ketika Doro per Do-X-nya atau Doro per Do-Y-nya itu besar dari 0, ya, besar dari 0, maka kita mengatakan flux divergensi daripada flux, ya, divergensinya besar dari 0, ya, besar dari 0, dan pada kondisi ini kerepatan menurun, ya. Jadi ketika divergensi terjadi, maka kerapatan menurun, ya. Jadi kalau divergensi seperti ini, ya, maka kerapatan akan menurun, kerapatan udara menurun. Karena kerapatan udara menurun, maka akan diisi oleh udara yang lain, ya, termasuk dari atas ini. Jadi ini akan selalu berpasangan. Jadi setiap ada divergensi atau konvergensi, maka itu akan selalu diikuti dengan pergerakan udara vertikal. Ya. Jadi ketika ada divergensi horizontal, ya, seperti ini, ya, maka akan diikuti oleh konvergensi, ya, konvergensi arah vertikal ini. Ya, jadi akan ada konvergensi arah vertikal. Oke, ini contoh apa namanya, ya, contoh arti fisis, ya, daripada penjelasan di slide yang sebelumnya. Jadi untuk divergensi yang besar dari 0, itu divergensi, ya, di mana divergensi V besar dari 0, maka volume itu akan meningkat, ya, dan densitas itu mesti turun untuk untuk mempertahankan massa. Jadi volumenya meningkat, maka densitasnya menurun untuk mengekalkan massanya. Kemudian begitu pula sebaliknya, ketika konvergensi terjadi, maka volume kan menurun, ya, maka densitas harus meningkat. Jadi setiap ada divergensi atau konvergensi, maka ini akan berkaitan dengan kerapatan, ya. Karena adanya perubahan densitas atau kerapatan itu, maka juga akan menyebabkan adanya pergerakan udara, ya. Akan menyebabkan adanya pergerakan udara. Oke. Kemudian seperti yang tadi disebutkan, divergensi horizontal itu akan dikompensasi, ya, oleh vertikal konvergensi. Ya, jadi horizontal divergensi, ya, horizontal divergensi itu akan dikompensasi, ya, horizontal divergensi itu akan dikompensasi, ya, horizontal divergensi itu akan dikompensasi oleh konvergensi vertikal atau konvergensi horizontal. Jadi seperti ini tadi. Jadi kalau ada yang divergensi di sini, ya, maka akan ada konvergensi dari atas atau bisa juga dari sini, ya, horizontal. Jadi bisa dari vertikal dan bisa juga horizontal. Divergensi horizontal menyebabkan sebuah penurunan dari kecepatan vertikal terhadap ketinggian, sedangkan horizontal konvergensi, ya. Jadi kalau terjadi horizontal divergensi, ya, misalnya horizontal divergensi, maka ini akan menyebabkan penurunan pergerakan vertikal, ya. Sedangkan kalau terjadi horizontal konvergensi, ya, horizontal konvergensi, maka akan menyebabkan peningkatan pergerakan vertikal. Ya. Jadi misalnya ini kan terjadi divergensi, ya, karena ini terjadi penurunan kerapatan, maka akan diisi oleh udara yang lain di sini. Ya, maka pergerakan vertikalnya akan turun, ya. Ya, jadi dia bergeraknya ke bawah. Jadi perlawanan dan pergerakan vertikal, sehingga dikatakan dia menurunkan kecepatan vertikal. Tetapi kalau terjadi horizontal konvergensi,
Jadi misalnya ini satu titik nih. Ini ya. Masuk gitu. Ini akan naik ke sini. Nah, ini kan searah dengan pergerakan vertikal. Maka kita katakan ini menyebabkan peningkatan daripada kecepatan vertikal terhadap ketinggian. Oke. Ini sama ya penjelasan daripada konsekuensi daripada adanya konvergensi dan divergensi. Jadi konvergensi di permukaan akan diimbangi ya dengan konvergensi divergensi di permukaan itu akan menyebabkan adanya konvergensi di atas ya, di atas. Ya, jadi maksudnya ini akan jadi misalnya kalau di sini ada dua buah pusat tekanan, ini ke sini ya, masuk ke sini, maka ini akan naik. Nah, akan naik. Oke, ini bergerak ke sini. Kemudian ini turun. Nah, jadi konvergensi di sini, konvergensi di permukaan itu akan menyebabkan adanya divergensi di atas, ya di atas. Katakan pada lapisan troposfer atas, ya troposfer atas. Pada ketinggian berapa biasanya ini kenaikan ini bisa terjadi? Ya, kenaikan ini akan menyebabkan terjadinya awan tentunya, ya akan menyebabkan terjadinya awan dan hujan ya. Tapi pada sampai level berapa? Ya bisa sampai pada level tropopause, ya sampai pada level tropopause maksimalnya ya. Walaupun bisa jadi ada beberapa kasus yang spesial yang mungkin dia bisa melampaui tropopause. Nah, itu berkaitan dengan persamaan kontinuitas ya. Ini contoh ya, contoh daripada citra satelit yang di overlay dengan data permukaan dan data radar ya. Di sini kita melihat ada beberapa pusat tekanan. Ini H, ini arti tekanan tinggi ya, tekanan tinggi, tekanan tinggi, ya, tekanan tinggi. Kemudian kalau kita perhatikan ya tekanan-tekanan tinggi ini tidak apa namanya, tidak terdapat awan atau hujan ya. Jadi hujan itu biasanya disertai ya oleh pusat tekanan rendah ya biasanya. Sedangkan pada pusat tekanan tinggi biasanya itu lebih pada cuaca cerah ya. Jadi low level konvergensi ya. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar nih, jadi yang ada hujan itu, ini ya, ini adalah pusat tekanan rendah, pusat tekanan rendah. Jadi pada pusat tekanan rendah, di mana terjadi divergensi ya, di mana terjadi pada terjadi konvergensi ya, itu menyebabkan udaranya akan naik sehingga menyebabkan munculnya awan dan hujan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang juga berkaitan dengan pergerakan daripada atmosfer itu adalah berkaitan dengan gradien temperatur. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan ini adalah khatulistiwa dan ini adalah lintang-lintang atas ya, lintang atas. Lintang atas. Nah, Anda bisa lihat nih, ini temperatur ya, khatulistiwa itu sekitar 20, 28, 25, kemudian temperatur menurun ke kutub ya. Maka di sini ada perbedaan temperatur yang signifikan. Dan ini juga menyebabkan ya mempengaruhi kecepatan daripada udara ya. Sehingga di sini muncul
istilahnya thermal wind atau angin termal. Jadi thermal wind atau angin termal itu adalah angin yang mengalir, ya, yang mengalir paralel ya terhadap gradien temperatur di troposfer. Dan ini menjelaskan arah, ya, jadi thermal wind ini menjelaskan arah dan nilai angin yang akan terjadi ketika perubahan temperatur terjadi pada jarak tertentu. Ya. Jadi gradien temperatur ini mempengaruhi kecepatan angin juga. Ya. Kecepatan angin juga. Selain daripada gradien, tadi kita lihat di awal tuh yang kontinuitas itu kan gradien kerapatan ya. Gradien densitas. Sedangkan berkaitan dengan gradien temperatur ini kita menyebutnya dengan istilah thermal wind. Jadi kalau kita misalkan ini misalnya masa udara dingin, ini masa udara hangat ya. Sedangkan ini adalah daerah pertemuannya. Ya, daerah pertemuan dua masa udara itu biasanya kita sebut dia dengan zona frontal. Ya, kita sebut dengan zona frontal. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini, garis isoterm dan garis isobar itu paralel di sini. Ini kan garis isobar. Daerah dengan tekanan yang sama, ini daerah dengan temperatur yang sama. Ya. Nah ini ya, ini isobar. Kemudian yang satu ini adalah isoterm. Itu paralel. Kalau pada masa udara dingin dan pada masa udara hangat. Tetapi pada pertemuan antara keduanya itu sudah tidak paralel. Ya, kita bisa lihat nih ada kemiringan. Bahkan yang isoterm itu, yang temperatur itu jauh lebih miring dibandingkan dengan isobar. Ya, nih. Ya. Dan situasi ini atau kondisi ini, jadi apa namanya? Garis isobar dan isoterm ini yang tidak paralel ini, maka ini kita sebut dia dengan baroklinik. Ya, jadi di bagian ini kita sebut dia dengan baroklinik, sedangkan yang masih paralel itu kita sebut dia dengan barotropik. Baik itu pada masa udara dingin dan masa udara hangat, gitu ya. Kemiringan atau gradien ini, baik itu gradien daripada tekanan dan begitu juga dengan temperatur, ya, itu akan menyebabkan adanya percepatan udara, ya, akan menyebabkan adanya percepatan udara. Tentu percepatan arah horizontal, ya. Jadi percepatan arah horizontal karena memang thermal wind ini, ya, thermal wind ini lebih apa namanya dominan, ya, itu adalah percepatan arah horizontal, ya, thermal wind ini. Banyak contoh ya daripada sirkulasi yang dimunculkan oleh perbedaan temperatur ini, mulai dari skala kecil sampai skala besar. Kalau skala kecil misalnya, contohnya adalah fenomena yang kita sebut dengan misalnya sea breeze. Sea breeze itu angin darat, angin laut misalnya gitu ya. Jadi interaksi antara lautan dan daratan. Jadi antara permukaan daratan dan lautan. Ya, misalnya kita melihat di kota-kota atau daerah di pinggir-pinggir pantai itu biasanya hujan itu dominan pada siang dan pada sore hari, ya, siang dan sore hari, sedangkan pada malam hari hujan itu dominannya pada pantai, gitu ya. Ini sebetulnya adalah salah satu bentuk daripada sirkulasi termal langsung. Untuk skala kecil, tentunya efek Coriolis bisa kita abaikan. Untuk skala kecil, ya, itu bisa kita mengabaikannya. Nah, seperti kita lihat di sini ya. Jadi ini kita bisa melihat pada daerah yang dingin, ini daerah yang hangat. Jadi udara pada daerah yang hangat tentu dia akan mengembang, kan? Mengembang ya salah satunya naik. Kemudian sampai pada lapisan tropos, katakan ya, dia akan bergerak ke kiri. Ya.
Jadi di sini konvergen, kemudian di atasnya dia akan divergen ke kiri, ya. Kemudian sampai katakan misalnya sampai di sini dia akan bergerak ke bawah, ke sini, ya. Dan dia akan konvergen di sini, konvergen di sini. Jadi ini menginduksi ya pergerakan udara ke atas pada kawasan dingin dan pergerakan udara ke bawah pada masa udara dingin. Ya. Ini kita sebut dengan sirkulasi termal langsung. Dan ini bisa kita abaikan efek Coriolisnya karena skalanya kecil. Ya. Oke. Oke, ini sebetulnya mirip dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kalau skalanya, oke, sebelum kita masuk skala besar ya, ini bisa kita cerita ini itu bisa kita gambarkan ya secara matematis ya. Jadi kita mengetahui bahwa sirkulasi itu sama dengan sirkulasi itu kan berbeda dengan vortisitas ya. Kalau vortisitas itu kan merupakan spin ya, spin daripada satu titik katakan gitu ya. Tapi kalau dia berbentuk daerah, maka biasa kita menyebutnya sebagai sirkulasi. Jadi sirkulasi itu sama dengan integral V dikali dengan ds. Ya. V dikali dengan ds. Kemudian kita bisa menghubungkan sirkulasi ini dengan rotasi daripada medan vektor. Jadi katakan rotasi daripada V. Ini sebetulnya adalah vortisitas ya. Sama dengan Z per A. Itu sama dengan sirkulasi per luas. Ya, sama dengan sirkulasi per luas. Jadi dengan demikian, ya, dz per dt sama dengan d per dt, ya, d per dt v dikali s. V per dt itu sama dengan a. Ya, v per dt sama dengan a. Dan a ini kita sudah dapatkan pada slide sebelumnya, di mana nilainya sama dengan gradien p per rho, ya, minus gradien p per rho. Oke, jadi ini bisa kita tulis menjadi 1 per rho dp, ya, 1 per rho dp. Jadi dz per dt, ya, dz per dt itu sama dengan 1 per rho dp. Ini kalau kita perhatikan setiap bidangnya, ini misalnya ini 1,2, ini bidang 1,2, maka integral ini bisa kita lakukan pemisahan. Integral tutup ini bisa kita lakukan integral per bidang. Ini bidang 23, bidang 34, bidang 41 ya, atau 14. 1 per dp, 1 per dp dan seterusnya. Ya. Kemudian pada bagian 23 ini, ya, pada bagian 2 dan 3, 23 dan 14, ini nilainya sama dengan 0 karena ini merupakan garis isobar. Ya, garis isobar berarti dp-nya kan tidak ada. Ya, sehingga tersisa hanya 12 dan 14. Ya. Oke. Jadi tinggal 12 dan 14. Kemudian rho-nya ini kan tadi ada rho. Rho kita bisa kita ambil dari persamaan gas ideal di mana rho sama dengan mp per rt. Ya, rho sama dengan mp per rt sehingga kita dapatkan persamaan ini, ya. Lalu kita integralkan, ya. Kita integralkan, maka kita peroleh dz per dt sama dengan r per m P2 dikurang T1 ln P1 per P2. Ya, jadi stratifikasi baroklinik itu menyebabkan munculnya sirkulasi daripada medan vektor angin. Ya. Nah, dan di dalam contoh ini berlawanan dengan
arah jarum jam ya, dan biasanya ini positif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi rotasi yang muncul itu, yang terjadi itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Kemudian pada skala yang besar, ya, jadi misalnya gradien temperatur antara ekuator dengan kutub misalnya, itu kan skalanya besar. Kalau skalanya besar, maka efek Coriolis itu tidak bisa kita abaikan. Dan ini ya, jadi misalnya ini ekuator ya, ini ekuator, ini katakan ini kutub, kemudian ini daerah pertemuannya ya antara ekuator dengan kutub, gitu ya. Di mana di sini ada frontal, ini daerah frontal. Dan setiap ada daerah frontal, maka gradien tekanannya kan besar nilainya. Gradien temperaturnya juga besar nilainya. Maka di sini terjadi kecepatan atmosfer yang sangat besar biasanya. Ya, jadi jet-jet atau angin-angin kencang yang sering kita sebut dengan jet itu biasanya terjadi pada daerah frontal nih, ya biasanya. Oke, jadi karena gaya Coriolis tidak bisa kita abaikan, maka ini akan menyebabkan aliran udara geostropik ya. Jadi pada slide sebelumnya sudah dibahas ya tentang dengan geostropik ini. Jadi peningkatan perbedaan temperatur dengan dengan ketinggian itu akan menyebabkan peningkatan kecepatan angin juga. Ya, jadi pada daerah frontal ini, perbedaan temperaturnya itu makin ke atas itu makin signifikan. Ya. Jadi makin ke atas itu makin signifikan perbedaan temperaturnya. Dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kenapa makin jauh dari permukaan bumi itu angin itu makin kencang. Ya, selain daripada faktor gesekan. Jadi kalau di dekat permukaan bumi, pertama memang gesekan juga tidak ini. Gesekan juga menyebabkan berkurangnya kecepatan tentunya. Ya. Tapi faktor lain yang menyebabkan itu adalah perbedaan tekanan. Jadi semakin jauh dari permukaan bumi, perbedaan tekanan atau gradien tekanan itu kan semakin besar, sehingga kecepatan angin juga semakin tinggi. Dan ini bisa dibuktikan secara matematis. Ya, jadi bisa kita turunkan. Pertama menggunakan persamaan hidrostatik, ya, di mana dP per dz sama dengan minus GH, ya, plus GH. Kemudian setelah itu menggunakan angin geostropik dan parameter Coriolis. Jadi dP per dY sama dengan minus F rho F dikali Vx. Nah, di mana F ini adalah Coriolis, ya. Kemudian rho itu bisa ganti dengan menggunakan persamaan Placidia. Ya. Rho-nya bisa kita ganti, substitusikan ke sini, substitusikan ke sini, sehingga kita dapatkan dP per dz sama dengan minus mgp per rt dan dP per dy sama dengan minus mfp per rt dikali dengan Vx. Lalu ini bisa ditulis dalam bentuk ln. Nah, jadi kalau kita tulis dalam bentuk ln, maka ini ln p per dz itu sama dengan mg per rt. Ini ya. Yang ini bisa kita tulis dalam bentuk lain, dalam bentuk ln. Jadi ln p per dz sama dengan mg per t dan juga untuk y-nya, ya, y-nya. Kemudian kalau diferensialkan persamaan ini terhadap y dan terhadap z lagi, maka kita akan mendapatkan mg per rt kuadrat do t per do y sama dengan minus mp per r do per do z px per t. Oke ya, jadi ini bisa kita susun dan ini bisa kita ini bisa kita hilangkan. Ya, ini juga bisa kita hilangkan. Ya. Nah, maka persamaan ini
bisa kita tulis seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengganti, ya. Misalnya T-nya kita ganti dengan temperatur rata-rata arah vertikal, ya. Di persamaannya dou Vx per dou Z itu sama dengan GF T, ya, rata-rata dou T rata-rata per dou Y, atau kalau dalam bentuk solusi daripada ini sama dengan Px sama dengan Px0, Pxz, Px pada ketinggian tertentu, kemudian ini Px0 dikurang G, Ft, dou T per dou Y dikali dengan Z. Nah, jadi dari sini terlihat itu, apa yang kita sebutkan di awal tadi, yang ini. Jadi terjadi peningkatan kecepatan, ya, daripada angin dengan penambahan ketinggian. Di sini kelihatan nih, ya, ada peningkatan linear daripada kecepatan angin dengan penambahan ketinggian. Ya, jadi kalau misalnya kita asumsikan ini 0, ya, misalnya, ya, jadi kalau misalnya kita misalkan kecepatan di permukaannya itu katakan misalnya 0, ya, maka di atasnya bisa kita hitung tuh berapa besarnya kecepatannya, penambahan kecepatannya. Nah, ini contoh, ya. Jadi untuk gradien temperatur mengarah ke kutub itu nilainya sekitar 1 Kelvin per 100 kilo. Jadi setiap 100 kilo terjadi penambahan temperatur, terjadi penurunan temperatur 1 Kelvin. Lalu F atau gaya Coriolis itu nilainya sekitar 10⁻⁴ per second pada daerah lintang menengah. Nah, dan kondisi ini menyebabkan kenaikan kecepatan angin sekitar 1 sampai 3 meter per second, ya. Ya, per 1000 meter ketinggian. Jadi per 1 kilo per 1 kilo penambahan ketinggian itu terjadi penambahan kecepatan sekitar 1 sampai 3 meter per second, ya. Itu akibat daripada gradien temperatur, ya. Ini contoh, ya. Ini contoh di gambar ini ditampilkan udara, ya, udara permukaan dari 1000 sampai 700 hektopascal, ya. Di mana yang kirinya itu lebih hangat. Yang ini lebih hangat. Kenapa lebih hangat? Karena untuk tekanan yang sama, ketinggiannya beda, ya. Berarti ini dia lebih hangat. Dia mengembang, ya, dia lebih hangat. Jadi yang kiri itu lebih hangat daripada yang kanan, ya. Katakan ini mungkin kita sebut ini daerah ekuator, lebih hangat, ya. Karena lebih hangat, dia lebih tinggi. Pada tekanan yang sama dia lebih tinggi. Ini juga kan penyebab daripada kenapa troposfer itu lebih tinggi, ya, lebih tebal, ya, di daerah ekuator dibandingkan daerah-daerah yang lebih dingin, ya, gitu, ya. Nah, jadi ini kita sebut misalnya ini daerah ekuator, ya. Sedangkan di sini katakan misalnya daerah kutub, gitu, ya. Jadi daerah yang hangat ini menggambarkan pemuaian arah vertikal, ya. Pemuaian daerah menggambarkan pemuaian. Oke, ya. Jadi di sini udara berarti ini naik, ya, udaranya naik di sini. Sedangkan di sini berarti udaranya turun, ya, daerahnya turun. Oke, kemudian kita bisa perhatikan permukaan isobariknya itu menjadi miring, kan? Ini kan permukaan isobariknya, kan tidak datar, ada kemiringan, kan? Ya, ada kemiringan, ya, garis isobariknya. Dan kita bisa lihat di sini, ya, bahwa kemiringan itu lebih besar, ya, jadi kemiringannya itu lebih besar untuk permukaan isobarik pada 700 hektopascal, ya, daripada
900. Ya, di 900 kan tidak begitu. Ya, tidak begitu. Kalau kita perhatikan di sini. Jadi kemiringan itu meningkat juga dengan penambahan ketinggian. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan tidak begitu, tapi di atas itu semakin ya kemiringannya. Jadi dengan penambahan ketinggian, kemiringannya juga bertambah. Kalau sekarang kita bandingkan ketinggian pada dua titik dengan ketinggian yang sama, katakan ini. Atau di sini dibuat contoh kasusnya misalnya A dan B, ya, A dan B. Ya. Maka kita akan melihat adanya perbedaan. Jadi pada ketinggian yang sama ada perbedaan tekanan. Ya, kalau misalnya AB itu perbedaan tekanannya mencapai 100 ya, karena di sini 800 di ketinggian ini, sedangkan di sini ini garis isobarnya 800 ya. Nah, di sini untuk ketinggian yang sama, tekanannya hanya 700, berarti ada perbedaan 100 hektopascal ya. Dan ini ya akan menyebabkan angin ya, akan menggerakkan angin dari A ke B. Jadi angin akan bergerak dari A ke B ya. Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi angin akan berembus ke sini. Ya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya. Tuh. Mestinya ya, walaupun nanti akan ada pengaruh daripada efek Coriolis ya, efek Coriolis. Dan angin yang seperti inilah yang tadi kita sebut dengan thermal wind ya, karena disebabkan oleh adanya gradien daripada temperatur. Oke. Nah, ini contoh lain dan ini cukup terkenal ya. Ini adalah distribusi temperatur arah meridional ya. Pada 120 derajat ya. Bujur timur ya. Selama Januari. Nah, kita bisa melihat nih. Ini ada gradien ya, gradien yang sangat jelas di sini. Ya. Ini gradiennya. Kita bisa melihat nih gradiennya. Jadi kalau ini temperatur ya, ini temperatur, lalu ini angin. Nah, jadi bisa kita lihat nih, daerah-daerah yang gradiennya besar, itu menyebabkan adanya angin-angin yang kencang. Ini kita bisa lihat di bagian ini, ya, di bagian gambar yang di bawah. Oke ya, jadi itu barangkali penjelasan daripada persamaan kontinuitas ya, dan pengaruhnya terhadap kecepatan angin, begitu juga dengan angin termal, ya, angin yang berembus ya karena ada pengaruh daripada gradien temperatur. Demikian barangkali penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan, bisa juga ditanya di kelas atau bisa juga di email. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.